الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sedang bermaklumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehingga kita bisa hidup sampai di zaman pada sekarang ini. Musawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan tema khatib pada siang hari ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, terkhususnya pada diri khatib sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkhatib pada siang hari ini dalam amar ma'ruf nahi munkar. Para hadirin sedang bermanfaat rahimakumullah. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, Nabi Allah terakhir ini, merupakan pelita yang menerangi kegelapan. Artinya, merupakan ajaran yang menjadi sarana pencerahan umat manusia dari masa kebodohan menuju masa penuh dengan petunjuk kebenaran. Agama Islam merupakan penerang bagi hati setiap manusia untuk mendapatkan keceriaan, ketenangan dan ketentraman. Namun demikian, di dunia ini tidak lepas dari golongan yang menghendaki dan berusaha memadamkan Islam. Mereka golongan yang menentang Islam itu terus-menerus berusaha agar ajaran kebenaran ini dilenyapkan di muka bumi, sehingga mereka bebas berbuat apa saja tanpa harus terikat dengan peraturan-peraturan. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah berkata dalam Al-Quran, mereka sangat ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran surah Sad ayat 8. Mengingat hal yang demikian itu, maka semangat Rasulullah dalam mempertahankan dan mengembangkan Islam haruslah kita teruskan. Mengapa begitu? Kita telah berikrar bahwa mengakui Dia sebagai utusan Allah. Kita telah sepakat bahwa kita menerapkan ajarannya. Tentu saja ajarannya berupa kebenaran itu harus ditegakkan. Tanpa mewarisi semangat Rasulullah itu, maka akan mempercepat kenyataan bahwa Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya. Na'udzubillah min dzalik. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kiranya kita sudah mengetahui
atau bahkan menyadari bahwa pemadaman cahaya Islam itu dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dan celakanya hal itu dilakukan dengan tidak terang-terangan, jadi merupakan bahaya ratu. Bahaya itu sudah menimpa diri kita atau keluarga kita, namun kita sendiri tidak menyadarinya. Bahkan tidak sedikit orang Islam yang menyelewengkan ajaran Islam sendiri, karena mereka tidak atau belum tahu tentang prinsip-prinsip agama yang dianutnya ini. Oleh karena itu, di samping kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka perlulah sekali-kali untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah amar munkar. Dirasa perlu untuk menganjurkan kebaikan dan melarang kemungkaran, menyampaikan hal-hal yang baik dan melarang perbuatan yang keji. Sebab yang baik selamanya bermanfaat dan yang keji selamanya membahayakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada sekelompok dari kalian yang mengajarkan kepada kebaikan dan mencegah yang munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan dari ayat tersebut, maka usaha umat Islam hendaknya senantiasa menyeru kepada kebaikan sesuai dengan syariat Islam dan melarang berbuat munkar, sebab perbuatan ini akan dapat menegakkan kebenaran di muka bumi, dan pertolongan Allah akan menyertai orang-orang yang berani berkata ya untuk yang benar dan tidak untuk yang salah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya tekankan bahwa kemungkaran sangat berbahaya bagi manusia. Kemungkaran juga menimbulkan murka Allah, padahal bahaya dan siksa Allah itu tidak hanya menimpa pada pelaku-pelaku mungkarat, tetapi orang-orang baik di sekeliling mereka akan terkena pula dampaknya. Karena itu, selagi belum terkena imbas murka Allah karena kemungkaran saudara-saudara kita, maka kita yang harus berani mengingatkan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Tentu saja peringatan dilakukan dengan cara yang simpati dan sekali-kali tidak membuat mereka tersinggung. Alangkah indahnya tatanan sebuah masyarakat yang saling memperingatkan. Jika salah satu berbuat khilaf dan munkar, maka yang lain memperingatkan, sehingga kekilafan atau kemungkaran itu tidak menjadi-jadi, sedini mungkin dapat dipadamkan. Sebenarnya mengubah dengan hati berarti benci terhadap bentuk perbuatan buruk atau kemaksiatan itu. Janganlah kita membenci pelakunya, namun hendaknya benci terhadap bentuk perbuatannya. Terhadap penjahat, janganlah membenci orangnya, tapi benci dengan perbuatannya. Terhadap pelacur, kita benci perbuatannya, namun tidak dengan pelakunya. Kepada pelakunya kita doakan, ya Allah, semoga Engkau segera memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau memberi cobaan. Oleh karena itu, sebelum Allah murka dan menurunkan siksa kepada pelaku kemaksiatan yang juga imbasnya kita rasakan pula, maka sedini mungkin kita harus menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, hendaknya kami mengerti pada hal-hal yang mulia dan agar sungguh-sungguh mencegah dari perbuatan yang munkar, atau agar Allah menurunkan siksa kepadamu, kemudian kami berdoa, ternyata Allah sudah tidak mau lagi mengambilkanmu. Dari keterangan hadis Nabi SAW tersebut, ada dua pilihan bagi kita sebagai umat Islam. Apakah kita mau beramal ma'ruf nahi munkar, atau diam dan tak ambil peduli dengan hal itu? Apakah kita cukup berdoa dalam hati saja sebelum terlambat? Maka tindakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran segera kita laksanakan dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan dijauhkan Allah dari murka dan siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kita sampaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi diri kita dan jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاء مولانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.